Ya, hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang cara mengisi rekapitulasi coklit harian total selama 10 hari dengan cara yang mudah, cepat, dan dengan data yang akurat. Nah, jadi di hadapan saya ini adalah form rekapitulasi coklit harian total sampai 3 Maret 2023. Nah, jadi data yang akan saya masukkan ke sini adalah data hasil pemutahiran dari Pantarli selama 10 hari, yaitu dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 3 Maret 2023, yaitu selama 10 hari. Nah, teman-teman, mungkin ada yang mengerjakan secara manual, artinya data ini diisi satu-satu, kemudian setelah itu dijumlahkan, lalu jumlahnya lalu diisikan di sini. Nah, di sini saya ingin menunjukkan cara yang lebih cepat, praktis, dan mudah dipraktekkan. Saya berikan contoh, misalnya, ketika saya mengisi di TPS 1 pada tanggal 22 Februari, di TPS 1 misalnya, data pemilihnya sebanyak 20 orang yang memenuhi syarat. Maka, secara otomatis, di rekapitulasi ini akan tertulis atau muncul sebanyak 20. Nah, kemudian, masih untuk TPS 1, misalnya pada tanggal 23 Februari, data pemilih yang memenuhi syarat itu ada 15 orang misalnya. 15 orang. Nah, kemudian kita ke rekapitulasi, maka secara otomatis di sini tertulis 35. Begitu juga untuk data yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya untuk TPS 1 pada tanggal 22 Februari, yang meninggal sebanyak 3 orang. Kemudian pada tanggal 23 Februari yang meninggal sebanyak 1 orang. Maka di rekapitulasinya jumlahnya menjadi 4 dan muncul secara otomatis. Jadi tidak perlu bolak-balik buka sheet laporan harian kemudian kembali ke laporan rekapitulasi. Tetapi ketika kita mengisi laporan harian ini, maka secara otomatis kolom rekapitulasi ini akan terisi dengan sendirinya. Nah, bagaimana cara membuat alat bantu seperti ini yang dilengkapi dengan rumus? Silahkan ikuti video kami dari awal sampai selesai. Jangan di skip supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Bagi teman-teman yang ingin bekerja sambil melakukan praktek cara pengisiannya, silahkan download link Excel yang kami tempatkan di deskripsi di bawah ini. Selamat menyaksikan. Nah, baik. Jadi, cara yang saya pergunakan untuk membuat form otomatis ini adalah menghubungkan antara sheet laporan harian coklit Pantarli dengan laporan 10 hari kedua oleh PPS, yaitu laporan dari tanggal 22 sampai tanggal 3 Maret. Nah, di kolom rekapitulasi ini, saya sudah masukkan data, yaitu ini ya teman-teman. Untuk TPS 1, ini sama dengan data di kolom tanggal 22 Februari, ditambah data TPS 1 untuk tanggal 23 Februari, ditambah data TPS 2 untuk tanggal 24 Februari, dan seterusnya. Jadi saya ketik secara manual. Rumusnya seperti ini ya. Jadi ketik di sini sama dengan ya, kemudian masuk ke sheet laporan harian, data di tanggal 22 ditambah data di tanggal 23 ditambah data di tanggal 24 tambah data di tanggal 25 ditambah data di tanggal 26 ditambah data di tanggal 27 ditambah data di tanggal 28 ditambah data di tanggal 1 Februari ditambah data di tanggal 2 tambah data di tanggal 23, kemudian enter. Jadi seperti itu ya. Baik, nah setelah itu ketika rumus ini telah kita masukkan, maka tempatkan kursor di sudut kanan bawah ini, kemudian seret ke bawah. Nah, seret ke bawah, maka secara otomatis di TPS lain juga akan menggunakan rumus yang sama dengan yang ada di kolom TPS 1 ini. Nah, jadi di sini juga muncul rumus data
TPS 2 dari tanggal 22 sampai tanggal 3 Maret. Begitu juga dengan TPS lain. Nah, begitu juga untuk data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi ini kemudian diseret ke kanan sampai di kolom salah penempatan. Begitu juga di kolom kedua. Jadi ini diseret supaya rumus yang ada di kolom ini juga sama dengan rumus yang dipakai di sini, tetapi kolom ranknya berubah. Kolom ranknya akan berubah. Kolom rank yang berubah itu maksudnya seperti ini. Nah, kalau di sini, ini adalah G10 ditambah G18 ditambah G26. Nah, kalau yang kolom meninggal ini sama dengan H10 ditambah H18 ditambah H26, artinya di kolom H. Yang dijumlahkan adalah kolom H. Kalau yang ini yang dijumlahkan adalah kolom I. Dan seterusnya. Jadi, semuanya dibuat seperti itu. Nah, begitu juga dengan data potensi pemilih baru. Nah, data potensi pemilih baru ini, jadi ketik sama dengan, kemudian kembali ke sheet laporan harian, di kolom data pemilih baru, seperti ini ya. Jadi prosesnya sama seperti tadi. Ini ditambah, ya, jadi ini TPS 1, ditambah semua data TPS 1 dari tanggal ke tanggal di kolom pemilih baru. Ditambah ini, tambah, ya, ini, tambah ini, tambah, ya. Tambahkan semua data pemilih baru pada TPS 1 ya. TPS 1 ya, sudah berakhir. Di sini tinggal di enter ya. Kemudian setelah itu seret ke kanan supaya di kolom ubah data ini juga menggunakan rumus sama seperti rumus di kolom potensi data baru ini. Kemudian ini bisa diseret ke bawah secara bersamaan. Nah, jadi kita coba ya. Ini teman-teman perhatikan di sini masih kosong. Masih kosong. Jadi kalau saya isikan untuk TPS 1, ini TPS 1 misalnya di sini ada 5, kemudian di sini ada 10. Di sini misalnya 10. Nah, coba kita perhatikan dari rekapitulasinya. Di sini menjadi 25. Kemudian misalnya untuk data Polri pada tanggal 1 pada tanggal 2 di TPS 1 jumlah pemilihan tidak memenuhi syarat karena sudah masuk di Polri misalnya 2. Kemudian pada tanggal 23 ada 3, kemudian pada tanggal 24 misalnya ada 5 orang. Ya, jadi 2, 3, 5. Nah, kita masuk ke rekapan. Nah, ternyata yang masuk di Polri ini ada sebanyak 10 orang muncul secara otomatis. Nah, demikian sedikit tutorial dari saya. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton.